anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembahasan fisika kelas 10 SMK yang kali ini akan membahas tentang konsep usaha. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa selalu rajin berdoa. Baiklah, kita mulai yuk. Pengertian usaha dalam fisika sedikit berbeda dengan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fisika, usaha merupakan sejumlah energi yang disalurkan oleh gaya kepada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Gaya yang disimbolkan dengan huruf F besar merupakan dorongan atau tarikan pada benda. Sedangkan perpindahan yang disimbolkan dengan huruf S kecil merupakan perubahan posisi benda. Baik gaya maupun perpindahan, kedua-duanya merupakan besaran vektor. Masih ingat kan apa itu besaran vektor? Ya, besaran vektor adalah besaran yang punya nilai, punya satuan, dan juga punya arah. Hal ini sangat berpengaruh dalam besar usaha. Untuk menentukan besarnya usaha, kita bisa menggunakan rumus umum usaha, yaitu W sama dengan F kali S kali cos theta. W atau work adalah simbol untuk usaha yang dinyatakan dalam satuan joule. F adalah besar gaya yang dinyatakan dalam satuan newton. Sedangkan S adalah besarnya perpindahan yang dinyatakan dalam satuan meter. Dan theta adalah sudut antara F dan S yang dinyatakan dalam satuan derajat. Sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut. Ada dua orang yang sama-sama mendorong. Yang satu mendorong tembok, yang satu mendorong mobil. Nah, menurut kalian, yang mana yang bisa dikatakan melakukan usaha? Mengapa seperti itu jawaban kalian? Selanjutnya, perhatikan ilustrasi pada contoh berikut. Ada dua orang yang berusaha menggerakkan mobil. Jika gaya yang dikeluarkan oleh kedua orang dalam gambar tersebut sama, massa mobilnya sama, kondisi jalan juga sama, menurut kalian, yang manakah yang menghasilkan usaha lebih besar? Mengapa jawaban kalian seperti itu? Berdasarkan arah gaya dan perpindahan, jenis usaha ada 3, yaitu usaha nol, usaha positif, dan usaha negatif. Usaha nol bisa kita lihat contohnya seperti ilustrasi pada gambar berikut. Di sini ada orang sedang menarik batang pohon, walaupun dia sudah mengeluarkan gaya, ternyata batang pohonnya tidak bergerak. Ini sama dengan kondisi saat ada orang mendorong tembok di ilustrasi awal tadi. Di sana kita lihat ada gaya yang bekerja, tapi perpindahannya 0. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa pada kejadian itu usahanya juga 0. Karena meskipun ada gaya yang bekerja, tapi perpindahannya tidak ada, atau benda tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya, contoh usaha nol yang kedua adalah pada gambar berikut. Ada seseorang yang sedang mengangkat box. Jelas kayak angkat arahnya ke atas ya. Sambil mengangkat box itu, dia berjalan ke arah depan. Maka, kita bisa mengatakan bahwa antara gaya angkat ke atas dan arah perpindahan yang ke depan adalah saling tegak lurus. Karena saling tegak lurus, maka usaha ini juga bernilai 0. Selanjutnya, contoh-contoh untuk usaha positif. Pada gambar ini terlihat ada seseorang yang sedang menarik box dengan arah gaya ke kanan, dan perpindahan yang dihasilkan juga ke kanan. Lihat posisi awal dan posisi akhirnya ya.
Ini sama dengan kondisi orang yang mendorong mobil biru tadi. Gaya yang bekerja ada. Perpindahannya juga ada. Bahkan arahnya sama dengan arah gaya yang bekerja. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya itu ada alias tidak nol, dan nilainya adalah sebesar W sama dengan F kali S. Maka usaha semacam ini termasuk dalam usaha positif. Contoh usaha positif berikutnya adalah seperti gambar berikut. Ada seseorang yang sedang menarik box, sama, tetapi gayanya tidak searah dengan perpindahan, melainkan membentuk sudut sebesar theta. Ini mirip dengan orang yang menarik mobil merah tadi ya. Walaupun gaya ini tidak searah dengan perpindahan, tetapi gaya ini bisa dikatakan telah melakukan usaha juga, karena buktinya dia telah menghasilkan perpindahan sejauh S. Gaya adalah besaran vektor yang bisa diuraikan ke arah mendatar dan ke arah tegak. Yang menyebabkan benda berpindah di sini adalah hasil penguraian gaya F ke arah mendatar, yaitu sebesar F kali cos theta. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa usaha yang telah dilakukan oleh gaya F adalah sebesar W sama dengan F kali S kali cos theta. Dan karena tidak nol hasilnya, maka termasuk usaha positif. Selanjutnya, usaha negatif. Usaha negatif adalah usaha yang bernilai negatif. Ini bisa terjadi jika antara gaya dan perpindahan arahnya berlawanan. Contohnya pada gaya gesek yang bekerja pada saat mobil sedang direm. Gaya gesek arahnya ke belakang karena fungsinya menghambat gerak mobil yang arahnya ke depan. Hingga suatu saat setelah menempuh jarak tertentu, mobil akan berhenti. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa komponen yang menentukan ada tidaknya usaha dalam fisika adalah adanya gaya, yang kedua adanya perpindahan, dan yang ketiga adalah sudut antara gaya dan perpindahan yang menunjukkan arah gaya dan arah perpindahan.